Oke, saudara-saudara jemaat yang kami kasih, shalom untuk kita semua. Selamat hari Sabat. Biarlah berkat sorga mengalir buat kita dan bersyukur kepada Dia oleh karena kasih-Nya. Malam ini umat kita akan membuat 10 hari berdoa, walaupun kita tidak sama dengan seluruh anggota gereja sedunia, tapi paling kurang kita membuat, karena ini adalah jangkar kita sepanjang tahun ini, bahkan ini adalah contoh di mana kita akan melakukan doa setiap hari. Baik, minta maaf oleh karena saya tidak share screen atau materi saya tidak saya tampilkan, karena saya tahu ada yang sudah menikmati atau mendengar pembahasan ini di berbagai tempat. Saya juga sudah pernah menikmati berbagai jemaat yang saya nikmati di malam pertama, tapi saya coba membuat dengan cara saya sendiri malam ini. Sehingga mungkin jemaat akan lihat, oh ternyata Pendeta Gerald Korengkem profilnya seperti ini, gayanya seperti ini. Ya, saya coba membuat dengan gaya saya sendiri. Tapi dengan poin yang ada di malam ini tentunya. Judul kita malam ini, malam pertama ini adalah pemberian Yesus yang paling berharga. Baik saudara-saudara, saya minta kita membuka Alkitab kita. Apakah itu Alkitab berbentuk Alkitab atau gadget? Saya minta kita akan membahas sedikit tentang konteks yang kita akan pelajari malam ini di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 13. Oke, kita buka Alkitab dulu. Oke. Kalau semua sudah mendapatkan atau membuka Alkitab, Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Oke. Sementara yang membuka, kita lihat ayat tema dari pelajaran pertama, yaitu Lukas 11 ayat 13. Saya baca. Saudara boleh nikmati. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita nikmati ayat ini. Dalam konteks ayat ini, saudara dan saya disebut orang tua yang jahat. Oke, ini adalah seni membaca Alkitab. Oke, saudara lihat. Saudara dan saya disebut orang tua yang jahat. Oke, dapat poinnya? Tapi bersyukur ayat 13 tidak berdiri sendiri dalam konteks ini. Mari kita lihat. Siapakah orang tua yang jahat itu? Mari kita lihat, saudara. Mari kita lihat. Ayat 11. Kita sementara menikmati siapakah. Supaya kita dapat menikmati berkat sorga lewat firman Tuhan. Ayat 11. Siapakah mereka? Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular? Oke. Oh ternyata bapak yang jahat, kalau anak minta ikan, no, akan diberikan ikan, bukan ular. Kemudian, atau jika ia minta telur, diberikan kalajengking. Oh tentunya telur. Oke. Nah, saudara dan saya ada perbandingan dengan Tuhan. Kalau kita anak minta roti, kita kasih roti. Minta uang, kita kasih uang secukupnya. Minta gadget, kita kasih gadget. Minta apa saja sesuai dengan kebutuhannya, kita kasih. Itu orang tua. Tetapi kita masih dianggap jahat dalam konteks ini. Nah, pelajaran ini kita dapat lihat, ternyata ini perbedaannya. Ada satu hal yang manusia tidak boleh dapat berikan. Dengarkan. Ada satu hal yang manusia tidak bisa berikan. Apakah dia punya segala-galanya di dunia ini? Satu hal yang dia tidak berikan. Apa itu, saudara? Mari kita lihat ayat 13. Yang kita tidak bisa berikan adalah seperti Bapa kita di sorga. Yaitu apa? Memberikan Roh Kudus. Oke, dapat poinnya? Ternyata kita, sesale-salenya kita tidak bisa memberikan Roh Kudus. Nah, konteks dari ayat ini, Roh Kudus hanya diberikan oleh Bapa. Pertanyaan malam ini, bagaimana caranya umat Tuhan
kita mendapatkan Roh Kudus? Pertanyaan malam ini. Bagaimanakah caranya kita mendapatkan kuasa Roh Kudus? Wow. Pelajaran ini luar biasa. Sehingga ayat-ayat ini kita dapat mengerti malam ini sesungguhnya. Bagi yang sudah tahu, terima kasih. Mari kita perdalam malam ini. Tetapi bagi yang mereka belum tahu, ternyata konteks ayat ini kita dapatkan cerita ini seperti ini di dalam pembahasan Alkitab. Pertanyaan yang saya sampaikan tadi, bagaimana caranya kita mendapatkan Roh Kudus dari Bapa kita? Yang tidak ada manusia pun, atau pendeta pun, atau Ted Wilson pun boleh memberikannya. Bagaimana caranya? Oh, Yesus mengajarkan cerita yang luar biasa. Kalau saudara lihat, saya bilang, saudara buka Alkitab. Kalau saudara buka Alkitab di dalam Lukas 11, ayat 1-13, maka saudara mendapatkan perikop yang dipakai oleh para bapak gereja secara kanonik. Mereka memberikan judul hal berdoa. Oke. Saudara dapatkan hal berdoa. Bagaimana cara? Oh, Yesus mengajarkan seperti Matius 6. Berdoa Bapa kami. Saudara sudah mengerti. Dia mengajarkan bagaimana umat Tuhan harus berdoa. Ya, sebentar kita akan renungkan bagaimana cara berdoa. Bersyukur kepada Tuhan, minta pengampunan, bermohon, dan mengucap syukur. Dan kita bersyukur apa adanya setiap saat. Nah, itu yang Tuhan ajar. Kemudian dia menyisipkan satu cerita yang luar biasa. Saudara, ada sisipan cerita yang luar biasa yang terkadang kita tidak bahas itu kalau khotbah atau renungan. Tetapi pada malam yang pertama ini ada satu sisipan perumpamaan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Oh, apa itu? Oh, perumpamaan ini seperti ini, saudara. Ada seorang pria, oke. Kalau saudara bisa baca itu di dalam ayatnya yang berapa saudara bisa lihat di situ? Ke-5. Oke. Saudara lihat dalam ayatnya. Ada seorang pria. Dia dengar ada sahabatnya mau datang. Ya, biasanya di timur dekat, sama dengan kita orang Indonesia, kalau ada tamu, saudara siapkan apa, saudara? Paling kurang minuman. Paling kurang cemilan. Nah, di timur dekat, seperti itu. Di Palestina seperti ramah orangnya. Kalau ada orang bertamu, dikasih kue kalau ada, dan sebagainya. Saya mau cerita, saya latar belakang orang Manado. Orang Manado, walaupun belum masak, kalau saudara lewat, dia bilang, mari, singgah, makan. Waktu ada tamu datang, mana makanan? Oh, belum dibuat. Jadi biasanya, si bapak yang bilang, mari, singgah minum. Padahal mungkin belum ada yang disiapkan. Kemudian keluarga siap-siap, cepat-cepat, kan ada tamu. Nah, orang di timur tengah, di timur dekat, di Palestina, di Israel, mereka seperti ini. Orang yang sangat ramah. Oke. Dia bilang, ada teman saya mau datang, sahabat saya datang. Tapi tidak ada yang saya mau berikan kepada dia. Akhirnya saudara, apa yang dia lakukan? Dia cari. Dia cari kepada tetangganya, sahabatnya. Padahal sudah larut malam. Tetapi dengarkan, karena mereka juga orang yang sangat mengasihi, walaupun di sini dia bilang, walaupun sudah larut malam, tetapi dia buka pintu, kemudian dia kasih. Tetapi bagaimana caranya? Apakah saya yang akan menerima tamu pria yang menerima tamu hanya diam saja di rumah? Oh, biar ya, oke, makanan akan datang. Di waktu itu belum ada gadget seperti ini, telepon, Pak Wanta, ini Pak Girsang, Pak Kurniawan, Ibu Sandra Haris, ya cepat ya Pak Johan, ya tolong berikan. Bukan, tidak ada gadget di waktu itu. Jadi mereka yang mau menerima tamu karena tidak ada makanan di rumah, cari. Itulah sebabnya muncul ayat yang luar biasa yang sering kali kita kutip, tetapi konteksnya belum tentu kita tahu. Nah, malam ini kita tahu bahwa konteks ternyata ayat ini dia bilang begini, saudara. Ya, biasanya kita pakai ini ayat ini, saudara. Ayat 9. Kita sering kali mengutip ayat ini. Ayat 9 dia bilang, oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Oke? Oke, saudara dapatkan? Nah, dalam pembahasan ini ada kata kerja kurang lebih 10 kali. Nah, itu pembahasan nanti akan di-share kepada jemaat Tuhan apa yang sudah dibagikan di majelis. Tapi ini yang saya mau angkat. Ayat ini muncul ternyata dari perumpamaan seorang pria yang mau menerima tamu tetapi tidak memiliki apa-apa. Oke?
Ternyata dia tidak punya. Jadi dia tidak tinggal di rumah, hanya istirahat saja, bobok saja, tetapi dia melakukan ini. Cari, ketuk kepada sahabatnya, ketuk walaupun tengah malam, oleh karena mau minta sesuatu supaya menjamu orang. Cari, ketoklah pintu, karena kenapa? Karena sudah tengah malam, tetapi orang yang punya pintu, punya rumah, punya makanan membuka itu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, jadi minta. Ternyata konteks dari minta, harus minta. Kemudian dapat itu. Kemudian saudara cari supaya apa? Anda mendapat. Kemudian ketoklah. Ternyata konteks dari perumpamaan itu. Muncullah ayat ini yang sering kita pakai. Nah, ternyata konteks perumpamaan orang yang tidak punya apa-apa oleh karena mau terima kamu, Yesus analogikan dengan ayat 13. Cari Roh Kudus. Karena kita tidak punya apa-apa, harus mencari. Nah, saudara, di sini ada permainan kalimat dan kata. Biasanya pemberian itu tanpa saudara minta orang kasih, bukan? Namanya kalau saya mau kasih sesuatu, ya saya tahu, saya punya anak, saya tahu dia butuh ini. Tanpa pun dia minta, saya akan kasih. Tapi dalam konteks Lukas pasal 11 ayat 1-13, Roh Kudus ini kita harus minta. Tapi dengarkan, Allah di sorga sudah akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita, tetapi dalam konteks ini kita harus minta karena power of choice. Karena ada kuasa memilih. Saudara mau pilih kuasa apa? Nah, malam ini dalam pelajaran malam pertama, pemberian Yesus yang paling berharga ternyata bukan roti, bukan ikan, bukan apa saja, bukan yang lain, tetapi Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu harus diminta. Saudara dan saya bagaikan seorang pria yang menerima tamu, tidak punya apa-apa, harus cari, harus ketok, harus cari, minta dan sebagainya. Begitulah Roh Kudus. Saudara dan saya, kita akan menikmati tahun ini. Minta kuasa Roh Kudus untuk dampingi. Saudara dan saya kacau, saudara dan saya tidak benar, saudara dan saya berdosa, saudara dan saya orang jahat dalam konteks ini. Tetapi kita akan diubah dengan kuasa Roh Kudus. Pertanyaan saya tadi, bagaimana caranya? Carilah, minta, dan ketok. Ada 10 kata kerja di sini. Dan kata minta di sini, yang dibahas oleh penulis, dia memakai kata dalam bahasa Greka, aiteo. Yaitu permintaan terus-menerus, bukan hanya 10 kali. Tetapi permintaan itu terus-menerus, Tuhan kalau boleh Tuhan berikan, minta, tanya, ketok. Permintaan terus-menerus. Di dalam konkordans disebut 71 kali dipakai kata ini. Saudara tahu, bukan hanya minta. Tetapi di sini disebut juga dalam bahasa Inggris back, yaitu mengemis. Kalau saudara mengemis bagaimana? Hampir-hampir mau menangis. Minta kuasa Roh Kudus bagaikan mengemis. Salah satu arti aiteo dalam bahasa Greka, yaitu kata kerja berulang-ulang yang harus dilakukan adalah mengemis. Mengemis Tuhan, mengemis karena saya. Artinya saudara tidak ada apa-apa, bukan? Kalau saudara mengemis karena saudara butuh, saudara meminta. Ada 71 kali kata yang dipakai untuk aiteo ini. Salah satunya adalah mengemis. Bagaikan saudara dan saya memeluk Tuhan. Tuhan kalau boleh, Tuhan dan Tuhan. Biarlah hal ini kita lakukan setiap saat. Minta, mengemis kepada Tuhan. Karena saudara dan saya butuh Roh Kudus. Saudara punya banyak hal. Tetapi satu hal yang kita harus minta dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman. Bagaimana Tuhan mau cepat datang? Bagaimana saudara dimampukan di dalam kerja dan pelayanan dan dibenarkan. Dan boleh berdoa. Kalau saudara tidak ada Roh Kudus. Karena saudara dan saya tidak ada apa-apa, apalagi kuasa Roh Kudus, maka pelajaran saat ini adalah karena Tuhan mau berikan itu pemberian yang luar biasa, maka saya harus minta. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah pekabaran malam ini menjadi bagian kita. Karena kita tidak punya apa-apa. Tuhan mengundang kita untuk memintanya. Apa itu saudara? Pemberiannya, yaitu Roh Kudus. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 8. Banyak kali kita berdoa, tetapi banyak kali tidak kita sebutkan secara terperinci. Siapa yang lengkapi? Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Bapa. Luar biasa.
Itulah sebabnya kita minta malam ini. Setiap saat kita minta. Jadi bukan hanya 10 hari berdoa saja kita berdoa. Tetapi ini adalah contoh kita berdoa secara terus-menerus. Dalam konteks pelajaran yang pertama adalah minta kuasa Roh Kudus. Minta kepada Tuhan. Karena dia seperti mau hujan, sudah gelap. Tinggal mau dicurahkan. Nah, bagaimana cara kita minta Tuhan? Dan itu akan dicurahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita malam ini. Kuasa Roh Kudus kita minta kepada Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Cenli, di mana saja Anda berada. Kiranya pemberian Yesus Kristus yang paling berharga ini menjadi bagian kita sepanjang 10 hari berdoa untuk kita menikmati berkat dan mutiara sorga setiap saat dan di tahun 2021 ini. Tuhan dimuliakan. Amin.